Halo teman-teman, di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang hermeneutika Wilhelm Dilthey. Nah, sebelum masuk ke pemikiran hermeneutika Wilhelm Dilthey, mari kita mengenal biografi Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey ini lahir pada tanggal 19 November 1833 di Biebrich, Jerman. Dengan latar belakang keluarga yang sangat religius. Hal ini dikarenakan ayahnya merupakan seorang pendeta di salah satu gereja di Jerman. Jadi sejak kecil Dilthey ini sudah dekat dengan dunia teologi dan juga keagamaan. Dalam karir kuliahnya, pada awalnya Dilthey ini kuliah dengan jurusan teologi di Universitas Heidelberg. Namun di tengah-tengah perjalanan tersebut, Dilthey juga masuk ke jurusan filsafat di Universitas Berlin. Nah, sebagai akademisi, Dilthey pernah mengajar di berbagai universitas besar di Jerman seperti Berlin, Basel, Kiel, dan Breslau. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika, terutama dalam bidang ilmu-ilmu kemanusiaan. Kemudian Wilhelm Dilthey ini wafat pada tahun 1911, tetapi pemikirannya masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada latar belakang pemikiran Dilthey. Pemikiran Dilthey ini muncul sebagai kritik terhadap dominasi positivisme pada abad ke-19. Karena pada masa itu ilmu pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh metode ilmu alam yang menekankan observasi empiris, eksperimen, dan hubungan sebab akibat. Menurut Dilthey, pendekatan seperti itu tidak cocok digunakan untuk memahami manusia. Hal ini dikarenakan manusia itu bukan sekedar objek yang dapat diukur secara matematis. Manusia memiliki pengalaman batin, kesadaran, emosi, dan juga makna hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui angka dan juga hukum sebab akibat. Dari sinilah Dilthey menawarkan pendekatan baru untuk untuk ilmu-ilmu sosial humaniora, ya, dengan menekankan metode Verstehen atau pemahaman. Nah, melalui pendekatan ini, hermeneutika Dilthey itu berkembang menjadi metode untuk memahami kehidupan manusia secara lebih mendalam dan juga lebih manusiawi. Salah satu kontribusi utama Dilthey adalah membedakan dua jenis ilmu, yakni ilmu alam dan juga ilmu kemanusiaan. Pertama adalah ilmu alam atau Naturwissenschaften. Ilmu alam menggunakan metode penjelasan. Fokusnya ini mencari hubungan sebab akibat yang bersifat objektif dan juga eksperimental. Contohnya seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Yang kedua adalah ilmu kemanusiaan atau Geisteswissenschaften. Ilmu kemanusiaan ini menggunakan metode pemahaman atau Verstehen. Fokusnya mencari makna pengalaman hidup dan juga kesadaran manusia. Karena itu metode ini bersifat interpretatif dan juga historis. Menurut Dilthey, kedua jenis ilmu ini tidak bisa menggunakan metode yang sama. Ilmu kemanusiaan harus memahami manusia dari dalam kehidupannya sendiri, termasuk konteks sejarah, pengalaman hidup, dan juga makna subjektif yang dimiliki seseorang. Karena itulah hermeneutika menjadi metode penting dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Inti pemikiran hermeneutika Wilhelm Dilthey yaitu di dalam konsep Leibniz, Ausdruck, dan juga Verstehen. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar hermeneutika Dilthey dalam memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki pengalaman hidup dan juga makna. Konsep pertama adalah Leibniz atau pengalaman hidup. Dalam pemikiran Dilthey, Leibniz ini menempati posisi yang sangat fundamental karena menjadi titik awal untuk memahami manusia. Namun yang dimaksud pengalaman di sini bukan sekedar pengalaman biasa dalam kehidupan sehari-hari. Leibniz adalah pengalaman hidup yang dialami secara langsung, bersifat subjektif, konkret, dan juga memiliki makna bagi individu yang mengalaminya.
Dilthey menjelaskan bahwa pengalaman hidup manusia selalu berkaitan dengan kesadaran batin. Karena itu pengalaman tidak dapat dipahami hanya dari gejala luar atau perilaku fisik semata. Dalam penjelasan Dilthey, setiap tindakan manusia itu sebenarnya berangkat dari pengalaman hidup yang pernah dialaminya. Cara seseorang berpikir, bertindak, bahkan memandang dunia dibentuk oleh pengalaman hidup tersebut. Karena itu, jika kita ingin memahami manusia, maka kita harus memahami pengalaman hidup yang melatar belakangi dirinya. Dilthey juga menegaskan bahwa Erlebnis ini bersifat historis dan juga sosial. Artinya, pengalaman hidup manusia itu selalu dipengaruhi oleh kondisi zaman, lingkungan sosial, budaya, tradisi, dan juga situasi sejarah tertentu. Dengan demikian, pengalaman hidup manusia tidak pernah berdiri sendiri. Sebagai contoh, pengalaman hidup masyarakat pada masa penjajahan tentu berbeda dengan pengalaman hidup masyarakat modern saat ini. Masyarakat yang hidup pada zaman penjajahan mungkin memiliki pengalaman tentang penderitaan, ketakutan, perjuangan, dan juga penindasan. Pengalaman itu kemudian membentuk cara mereka memandang kebebasan, kekuasaan, dan juga kehidupan sosial. Sedangkan masyarakat modern memiliki pengalaman hidup yang berbeda, misalnya terkait teknologi, individualisme, dan globalisasi. Karena pengalaman hidup berbeda, maka makna kehidupan yang dihasilkan juga berbeda. Nah, Erlebnis ini merupakan realitas fundamental yang dialami secara langsung sebelum muncul pembedaan antara subjek dan objek. Artinya ketika seseorang mengalami suatu peristiwa, pengalaman itu awalnya hadir secara utuh dalam kesadaran manusia. Manusia belum memisahkan dirinya sebagai subjek dan dunia luar sebagai objek. Pengalaman hidup ini hadir sebagai sesuatu yang langsung dihayati. Barulah setelah itu manusia mulai merefleksikan dan menafsirkannya secara sadar. Karena itu, Dilthey menganggap pengalaman hidup sebagai sumber utama munculnya makna dalam kehidupan manusia. Makna tidak lahir dari teori abstrak, tetapi dari kehidupan konkret yang benar-benar dialami manusia. Setelah manusia mengalami Erlebnis atau pengalaman hidup, pengalaman tersebut kemudian muncul dalam bentuk Ausdruck atau ekspresi. Dilthey menjelaskan bahwa Ausdruck adalah ungkapan kegiatan jiwa atau bentuk objektifikasi dari pengalaman kemudian diwujudkan ke dalam bentuk yang dapat dilihat, dipahami, dan juga ditafsirkan oleh orang lain. Melalui konsep Ausdruck ini, pengalaman pribadi manusia menjadi hadir dalam dunia objektif. Karena itu Ausdruck menjadi jembatan antara dunia batin manusia dan juga dunia sosial. Dilthey menjelaskan bahwa ekspresi manusia ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti bahasa, tulisan, tindakan sosial, simbol budaya, karya seni, tradisi. Bahkan seperti ekspresi spontan seperti senyuman ataupun tangisan. Semua bentuk ekspresi tersebut mengandung makna yang berasal dari pengalaman hidup manusia. Dilthey menjelaskan bahwa Ausdruck ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah ekspresi yang maknanya sudah tetap dan identik. Contohnya seperti rambu lalu lintas. Ketika seseorang melihat lampu merah, orang langsung memahami bahwa itu berarti berhenti. Makna ekspresi ini relatif tetap dan disepakati bersama dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah ekspresi dalam bentuk tingkah laku manusia. Ekspresi ini berupa tindakan individual maupun rangkaian tindakan sosial yang panjang. Misalnya, tindakan seseorang membantu korban bencana. Tindakan itu tidak hanya dilihat sebagai perilaku fisik semata, tetapi juga sebagai ekspresi dari nilai kemanusiaan, empati, dan juga pengalaman hidup tertentu. Karena itu, tindakan manusia selalu mengandung makna yang dapat ditafsirkan. Ekspresi yang ketiga yakni ekspresi spontan seperti tersenyum, tertawa, menangis, kagum, ataupun marah. Ekspresi spontan ini muncul secara langsung dari pengalaman batin manusia. Walaupun tampak sederhana, ekspresi seperti ini tetap memiliki makna yang berkaitan dengan kondisi batin seseorang. Dilthey menegaskan bahwa manusia tidak dapat dipahami secara langsung dari batinnya, sebab pengalaman batin bersifat subjektif. Namun pengalaman tersebut dapat dipahami melalui ekspresi yang dihasilkannya. Karena itu, hermeneutika berfungsi untuk menafsirkan Ausdruck agar kita dapat memahami makna pengalaman hidup tersebut. Begitu juga ketika kita mempelajari tradisi budaya. Tradisi bukan hanya aktivitas sosial. Tradisi tersebut merupakan ekspresi dari pengalaman kolektif masyarakat yang terbentuk secara historis.
Nah, konsep yang ketiga adalah Verstehen yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rifki Adam Ramadhani. Sekian dari saya. Pemikiran hermeneutika dari Wilhelm Dietrich. Selanjutnya ada Verstehen sebagai pendekatan terhadap pemahaman manusia. Pengembangan metode ilmu humaniora oleh Wilhelm Dietrich didasarkan pada gagasan Verstehen. Definisi paling sederhananya adalah memahami dari dalam. Namun, pemahaman ini melampaui interpretasi harfiah. Sebaliknya, ia mencakup aspek yang lebih mendalam, yaitu upaya untuk memahami makna subjektif dari keberadaan manusia. Berbeda dengan pendekatan eksplanatori ilmu-ilmu alam yang didasarkan pada hubungan sebab akibat, Verstehen berusaha memahami makna tindakan, ekspresi, dan pengalaman manusia. Dalam konteks ini, manusia itu digambarkan sebagai subjek yang hidup, yang mengalami dan menafsirkan lingkungannya. Dengan demikian, memahami manusia berarti berusaha memasuki dunia batin mereka. Dietrich menekankan bahwa pengalaman hidup adalah landasan pemahaman. Pengalaman langsung ini merupakan sumber utama pemahaman diri dan pemahaman terhadap orang lain. Dengan kata lain, manusia dapat saling memahami karena mereka memiliki pengalaman hidup yang serupa. Proses pemahaman ini tidak bersifat mekanis, melainkan memerlukan keterlibatan batin, empati, dan kemampuan interpretatif. Dalam praktiknya, Verstehen merujuk pada pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti tindakan, bahasa, teks, dan karya budaya. Memahami hal-hal tersebut tidak hanya memerlukan analisis eksternal, tetapi juga pertimbangan terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika berperan sebagai metode interpretasi yang memungkinkan penafsiran makna-makna tersebut secara lebih mendalam. Dengan demikian, Verstehen lebih dari sekedar metode. Ini adalah pendekatan filosofis yang mengutamakan kemanusiaan. Pendekatan ini menolak reduksi manusia menjadi sekedar objek ilmiah dengan berpendapat bahwa manusia hanya dapat dipahami melalui pengalaman hidup mereka dan makna yang melekat di dalamnya. Oke, selanjutnya kita ada Geisteswissenschaften. Gimana bacanya? Jadi Geisteswissenschaften itu digunakan Wilhelm sebagai ilmu kemanusiaan juga. Selain konsep Verstehen tadi, dia itu juga terkenal karena gagasan ini atau ilmu humaniora. Istilah ini merujuk pada bidang-bidang studi yang menyelidiki kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan, seperti sejarah, bahasa, seni, dan masyarakat. Geisteswissenschaften terutama berfokus pada pemahaman makna kehidupan manusia, bukan sekedar menjelaskan fenomena di permukaan. Dietrich membuat perbedaan yang jelas antara Geisteswissenschaften dan Naturwissenschaften. Ilmu alam berusaha menemukan hukum-hukum universal melalui eksperimen dan pengamatan objektif. Sementara itu, Geisteswissenschaften berusaha memahami makna yang melekat dalam kehidupan manusia, bukan hukum-hukum universal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bidang studi yang berbeda memerlukan metode yang berbeda pula. Dietrich meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, yang memiliki sejarah. Setiap tindakan manusia selalu terkait dengan konteks historis dan pengalaman hidup yang membentuknya. Untuk memahami manusia, seseorang tidak hanya perlu menganalisis fakta-fakta yang tampak, tetapi juga mempertimbangkan konteks di sekitarnya. Disinilah pendekatan historis dalam ilmu-ilmu humaniora berperan. Karena kemampuannya dalam menafsirkan makna, hermeneutika telah muncul sebagai metode dominan dalam ilmu-ilmu humaniora. Hermeneutika dapat membantu Anda memahami teks, tindakan, dan ekspresi manusia dengan mempertimbangkan konteks historis dan pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, ilmu-ilmu humaniora bersifat deskriptif sekaligus interpretatif, seperti halnya Geisteswissenschaften. Dalam kerangka ini, ilmu-ilmu humaniora berupaya memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kemanusiaan. Oke, jadi itu tadi dua